Saya Dr. Kimberly Tambunan. Saya akan membawakan topik kesehatan mengenai GERD. Apa itu GERD? GERD adalah gastroesophageal reflux disease yang biasanya dia muncul rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, biasanya gejala GERD ini adalah heartburn, yaitu rasa terbakar di dada. Lalu yang kedua adalah mudah kenyang atau seperti perut begah. Lalu yang ketiga ada sakit tenggorokan. Yang keempat ada mual dan muntah. Dan yang kelima ada sering bersendawa. Nah, bagaimana cara kita membedakan apakah seseorang ini terkena GERD atau terkena penyakit jantung? Kalau dia penyakit GERD, dia biasanya ada rasa sakit tenggorokan akibat asam lambung yang naik. Lalu ada rasa pahit di lidah serta perut kembung ataupun begah. Nah, sedangkan penyakit jantung, dia biasanya rasa dada seperti ditekan, lalu juga disertai dengan sesak nafas dan keringat dingin. Nah, nyeri dada akibat GERD ini semakin parah setelah makan ataupun berbaring atau mengubah posisi yang dapat membuat asam lambung semakin naik. Sementara nyeri dada karena serangan jantung tidak merasakan hal tersebut. Lalu yang kedua, nyeri dada akibat GERD bisa diatasi dengan minum obat pereda asam lambung. Sedangkan nyeri dada karena serangan jantung tidak dapat mereda. Lalu yang ketiga, nyeri dada akibat GERD bisa disertai dengan gejala perut kembung, sedangkan nyeri dada akibat serangan jantung dia tidak disertai dengan gejala ini. Nah, apa saja penyebab dan faktor risiko dari penyakit GERD? Yang pertama adalah makan dalam porsi yang banyak. Makanya kalau pada pasien yang sudah terkena penyakit GERD, dia biasanya dianjurkan untuk makan dalam porsi kecil tetapi sering dibandingkan makan dalam porsi yang banyak dalam satu waktu. Lalu juga yang kedua adalah berbaring setelah makan. Nah, berbaring setelah makan ini memicu untuk naiknya cairan asam lambung itu ke kerongkongan. Lalu yang ketiga adalah obesitas, yaitu kelebihan berat badan. Yang keempat, mengosongkan perut dalam waktu yang lama atau mungkin kita sebut dengan terlambat makan. Lalu yang kelima itu karena terlalu banyak memakan makanan yang pedas, asam, ataupun yang berlemak. Dan yang terakhir adalah meminum kopi ataupun alkohol. Nah, apa saja komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit GERD? Yang pertama adalah nyeri dada. Nyeri dada ini adalah komplikasi umum yang dirasakan oleh penyakit GERD dan biasanya pada orang awam itu tidak dapat membedakan apakah ini nyeri dada karena GERD atau nyeri dada karena jantung. Nah, komplikasi ini terjadi karena asam lambung yang naik menuju kerongkongan sehingga memberikan sensasi seperti dadanya itu terbakar. Nah, kita bisa membedakannya dari lokasi. Kalau dia nyeri dada karena GERD, dia biasanya tepat di dada seperti pada gambar ini. Sedangkan kalau misalnya nyeri dada karena serangan jantung, dia biasanya lokasinya di dada sebelah kiri dan dia bisa menjalar ke lengan kiri ataupun ke bahu belakang. Lalu yang kedua adalah peradangan pita suara. Cairan asam lambung yang mengandung asam dan enzim itu biasanya aman di perut, tetapi dia bisa merusak lapisan kerongkongan dan tenggorokan, sehingga biasanya disertai dengan adanya benjolan ataupun nyeri di tenggorokan, serta juga suara serak dan batuk. Lalu yang ketiga ada radang tenggorokan atau yang kita sebut dengan esofagitis. Radang tenggorokan ini dia bisa menimbulkan sensasi seperti panas di kerongkongannya seperti di gambar ini, sehingga pada penderita ini biasanya akan merasakan yang namanya sakit menelan. Lalu yang keempat adalah erosi gigi. Asam lambung yang naik ke kerongkongan dan area mulut itu dapat mengikis enamel ataupun lapisan luar dari gigi, sehingga dia dapat menyebabkan erosi pada gigi seperti yang ada di gambar ini. Yang kelima adalah strictur esophagus. Strictur esophagus ini adalah penyempitan kerongkongan, di mana ini terjadi karena jaringan parut akibat asam lambung yang dapat menyebabkan penyempitan pada kerongkongan. Sehingga biasanya penderita ini akan mengalami yang namanya sulit menelan makanan ataupun minuman dan bisa membuat penurunan berat badan dan dehidrasi atau kekurangan cairan.
Lalu yang selanjutnya adalah Barrett esophagus, yaitu lesi prakanker yang dia semakin lama akan menimbulkan adenokarsinoma atau kanker kerongkongan. Nah, asam lambung yang terlalu sering mengenai lapisan kerongkongan itu dapat menimbulkan kerusakan ataupun perubahan pada sel-sel normal di sekitar kerongkongan. Ini kita bisa lihat gambarnya, yang di sebelah kiri ini adalah gambar esofagus yang normal. Lalu yang di sebelah kanan ini sudah mengalami Barrett esophagus atau lesi prakanker, di mana dia sudah mengikis dinding dari esofagus ini sehingga menimbulkan sebuah lubang, dan mukosa-mukosa dinding ini kita bisa lihat warnanya sudah menjadi kemerahan. Nah, bagaimana cara kita mencegah agar penyakit dan komplikasi ini tidak terjadi? Yang pertama adalah makan dalam porsi yang cukup. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa lebih baik makan dalam porsi yang kecil tetapi sering dibandingkan makan dalam porsi yang banyak dalam satu waktu. Lalu yang kedua adalah menjaga berat badan dalam rentang yang normal. Ini bisa kita barengin dengan menjaga pola hidup yang sehat, dengan makanan yang dengan gizi seimbang, serta olahraga. Lalu yang selanjutnya, tidak langsung tidur setelah makan, karena ini akan memicu cairan asam lambung naik ke kerongkongan. Yang selanjutnya adalah tidak merokok, karena zat dari rokok ini dapat mengiritasi dari peradangan tenggorokan. Lalu juga kita menghindari makanan pencetus GERD seperti makanan yang berlemak, yang pedas, ataupun yang asam. Lalu yang terakhir adalah posisi kepala lebih tinggi dari tubuh. Jadi pada saat kita setelah makan, mungkin kalau kita pun mau sedikit istirahat, kita bisa memposisikan diri kita seperti setengah duduk. Nah, kapan kita harus periksa ke dokter? Segera konsultasi ke dokter jika mengalami gejala seperti sesak nafas dan nyeri dada yang semakin bertambah buruk setiap harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bawakan untuk topik kesehatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang mendengar dan juga kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat.